Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan kinematika gerak. Kali ini kita akan membahas tentang gerak jatuh bebas. Kita lanjutkan untuk gerak jatuh bebas. Banyak peristiwa yang menunjukkan gerak jatuh bebas di alam ya, seperti contohnya buah mangga yang jatuh dari pohonnya, kemudian benda-benda jatuh yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi, maka kecepatannya semakin lama semakin cepat. Maka gerak jatuh bebas termasuk ke dalam gerak vertikal ke bawah. Hanya kalau gerak vertikal ke bawah itu masih memiliki kecepatan awal. Sedangkan untuk gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal dan dia mengabaikan gesekan antara benda dengan udara. Jadi intinya gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal. Dengan kata lain, V0-nya adalah 0. Nah, ini ya contoh untuk gerak jatuh bebas. Buah kelapa jatuh dari pohonnya ya. Dia bergerak sepanjang garis lurus ke bawah karena adanya percepatan gravitasi. Nah, kemudian di sini yang perlu diingat untuk gerak jatuh bebas V0-nya adalah 0. Ya, jadi tidak memiliki kecepatan awal. Nah, percepatan A-nya kita ganti dengan percepatan gravitasi karena setiap gerak vertikal dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Maka persamaannya menjadi yang pertama. Karena yang seharusnya awal kalau gerak vertikal ke bawah itu adalah Vt sama dengan V0 plus Gt, maka kalau pada gerak vertikal ke atas Vt-nya yang 0 untuk H maksimum, maka untuk gerak jatuh bebas V0-nya adalah 0, sehingga hanya berlaku Vt sama dengan G kali T. Kemudian rumus kedua, H sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi semua V0 itu dihilangkan karena tidak memiliki kecepatan awal. Yang ketiga, rumusnya menjadi Vt kuadrat sama dengan 2GH. Atau Vt-nya menjadi akar 2GH. Contoh soalnya yaitu sebuah mangga jatuh dari pohonnya setelah 2 detik. Kemudian mangga mencapai tanah. Jika percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukan tinggi pohon dan kecepatan mangga sesaat sebelum mencapai tanah. Oke, kita lihat lagi rumus-rumus dari gerak jatuh bebas ya. Diingat, kecepatan awal untuk gerak jatuh bebas adalah 0. Maka diketahuinya di sini adalah T sama dengan 2 sekon atau 2 detik. Kemudian G-nya percepatan gravitasinya kita pakai 9,8 meter per sekon kuadrat di dalam soal. Yang ditanyanya adalah tinggi pohon. Tinggi pohon itu adalah H. Kemudian selain H, kecepatan mangga sesaat sebelum mencapai tanah. Berarti atau Vt. Kita jawab satu persatu. Yaitu pertama kita mencari H. Untuk H ketinggian pada gerak jatuh bebas, bisa dilihat kembali tadi rumusnya, yaitu setengah GT kuadrat. Nah, kita pakai yang ada T-nya ya, karena diketahuinya ada T-nya waktunya. Sehingga kita masukkan menjadi setengah G-nya 9,8, T-nya adalah 2, pangkat 2, karena T kuadrat. Hasilnya menjadi 19,6 meter. Ini adalah tinggi pohonnya. Kemudian yang kedua, kita mencari kecepatan sebelum mencapai tanah. Maka itu adalah Vt ya. Kita cari dengan rumus Vt sama dengan akar 2GH. Bisa dilihat kembali di materi sebelumnya. Sama dengan akar 2 kali 9,8 kali H-nya tadi kita sudah dapat 19,6. Hasilnya menjadi akar 384,16. Maka Vt-nya sama dengan 19,6 meter per sekon. Jadi
kecepatan mangga sesaat sebelum mencapai tanah adalah 19,6 meter per sekon. Contoh berikutnya, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 45 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan waktu dan kecepatan benda sesaat sebelum menuju tanah, dan B adalah ketinggian benda terhadap tanah saat waktunya 2 sekon. Diketahuinya itu ada H ya, ketinggian benda yaitu 45 meter, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanyanya adalah untuk yang A itu waktu T dan kecepatan benda, berarti Vt ya, sesaat sebelum menyentuh tanah. Yang B adalah ketinggian benda. Ketinggian itu adalah H pada saat T-nya 2 sekon. Oke. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi ada sebuah benda ya, jatuh bebas. Oke, ini adalah sampai ke tanah, ke lantai. Jadi titik acuannya di sini ya. Jadi dari titik acuan sampai dengan tanah itu adalah H. Ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah waktu sesaat sebelum menyentuh tanah. Jadi di sini yang ditanyanya. Jadi T-nya berapa? Oke. T, Vt-nya juga berapa? Kemudian yang B, ketinggian benda terhadap tanah saat 2 sekon. Jadi kita belum tahu pada saat T-nya 2 sekon, ketinggiannya di mana. Kita misalkan setelah 2 sekon, bisa kita misalkan di sini ketinggiannya. Ya. Nah, berarti di sini ada ketinggian bisa H1, saya andaikan, bisa juga ketinggian dari pada saat 2 sekon dia tuh sampai dengan tanah, kita andaikan H2. Nah, jadi nanti bisa diambil H1 dan H2. Untuk mencari T, karena ada H, maka untuk pertanyaan yang A, kita gunakan rumus H sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. Oh ya, karena dia gerak jatuh bebas, V0-nya boleh langsung dinolkan, boleh langsung menggunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Masukkan H-nya itu adalah 45 sama dengan setengah G-nya kali 10 kali T yang ditanya. Maka T kuadrat sama dengan 45 per 5 sama dengan 9. Ya. Maka T-nya dapat akar 9 sama dengan 3 sekon. Jadi untuk sampai mencapai tanah, waktu yang dibutuhkan adalah 3 sekon. Maka untuk pertanyaan yang B, pada saat bergerak setelah 2 sekon, maka dia belum sampai tanah, sehingga kita perkirakan di H1. Sedangkan untuk mencari Vt-nya, sama dengan V0 ditambah GT. Ya, Vt-nya menjadi V0-nya 0 ya. Karena dia gerak jatuh bebas, V0-nya 0 plus 10. T-nya tadi kita sudah dapat saat menyentuh tanah itu adalah 3 sekon. Maka Vt-nya adalah 30 meter per sekon. Jadi kecepatan benda sesaat menyentuh tanah adalah 30 meter per sekon. Nah, jadi sudah terjawab ya, T dan Vt-nya sesaat sebelum menyentuh tanah. Kemudian untuk yang B, untuk mencari ketinggian benda sesaat, maka kita menggunakan rumus H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Atau kalau mau langsung menggunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat juga boleh. Ya, karena di sini Vt-nya 0, setiap dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Maka H sama dengan setengah GT kuadrat. Sama dengan setengah kali 10
kali, nah T-nya karena ditanya ketinggian benda terhadap tanah saat T 2 sekon, maka T-nya kita masukkan 2 kuadrat. Hasilnya adalah 20 meter. Nah, jadi 20 meter ini adalah ketinggian dari titik acuan sampai dengan dia bergerak setelah 2 sekon, atau di sini boleh dikatakan dilihat di gambar ini adalah sebagai H1. Jadi dari titik acuan sampai dengan dia bergerak setelah 2 sekon. Karena yang B itu yang ditanyakan adalah ketinggian benda terhadap tanah, ya, maka bisa dilihat di gambar. Kalau terhadap tanah kita pakainya adalah H2. Nah, ya, di mana H2-nya itu adalah ketinggian H, yaitu ketinggian benda dari awal jatuh dikurang H1. Maka H2-nya adalah ketinggian awal benda tadi adalah 45 dikurang H1 20 meter. Sehingga ketinggian benda terhadap tanah saat waktunya 2 sekon adalah 25 meter. Untuk contoh-contoh soal, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.